sampai dia Allah rinduku sama pesantren. Jadi kayak terobati. Kayak ada memang lah aura-auranya. Nih mungkin kalau kayak lihat ke makanan ini pasti ingat lagi anak-anak apa. Pokoknya berapa lah. Selalu dalam ingatan. Ada memang pokoknya tempatnya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Ulil Albab, kembali lagi bersama kami di podcast Ulil Albab. Di episode kali ini saya akan temani Ki selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol santai mengenai lingkungan pertemanan. Tentunya dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik. Tapi sebelum kita kenal lebih lanjut dengan narasumber kita, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windiani, biasa dipanggil Windy. Di sini saya sebagai hostnya. Itu mungkin perkenalannya jangan panjang-panjang karena sudah berkenalan di episode sebelumnya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita dua punya narasumber kita yang cantik-cantik, yaitu Zainab dan Diva. Untuk lebih jelasnya perkenalannya, saya persilahkan mungkin mereka sendiri yang perkenalkan dirinya. Dimulai dari Diva. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, perkenalkan namaku Andi Nur Fadila Amir, tapi kalau teman-teman pesantren biasanya panggil Diva atau Adif, tapi Diva mau biar lebih akrab. Iya. Fakultas apa saja tentu Kak? Kalau sekarang itu masih kuliah di UMI, Fakultas Teknik. Iya, mantap. Jurusan arsitektur. Iya, anak gambar-gambar tahu Dinap. Ya, tidak tahu aja menggambar. Ada nanti itu. Gambar rumahnya nanti anak Ulil Albab, ya mantap. Amin. Ya, amin. Kak Zainab. Iya, kaling-kaling kami saja. Iya. Asik. Nanti diatur masalah harga. Harga teman. Harus tuh. Iya. Inap lagi Inap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Zainab Nasir. Akrab dipanggil Inap. Jurusan agribisnis Fakultas Pertanian. Mantap Di. Ada jalan arsiteknya. Sama. Bisa. Kampus sama kayak Diva. Anak Padang Lampet tawa ini guys. Iya. Kan temata hari ini itu tentang lingkungan pertemanan. Jadi ada beberapa nanti tuh pertanyaan yang mau Kak tanyakan ke kalian berdua guys. Langsung Kak Pangle bertanya. Siapa dulu ini mau bertanya? Inap atau Diva? Dari kita Ji. Inap mau tawa dulu Inap guys. Oke. Inap, bagaimana caramu tuh menyesuaikan diri dengan teman-temanmu, teman-teman lingkungan baru lah selama semenjak keluarku dari pesantren gitu. Menyesuaikan. Iya. Di garis bawahi menyesuaikan. Intinya tuh saya menyesuaikan dengan lingkunganku saat itu. Iya. Saat sekarang kalau misalnya lingkungan tak baik, pasti bakalan baik juga begitu ya. Tapi kalau lingkungan tak, sebaliknya mempengaruhi juga sebaliknya. Dan alhamdulillah lingkunganku sekarang orang-orang baik-baik semua. Iya, alhamdulillah. Orang-orang semua muji diajak untuk saling berbagi dan belajar sama-sama. Iya, mantap. Kan dulu tuh Inap tuh waktu ibu pesantren gitu kayak teman Kak
itu bukan bilang itu Ji, kayak perempuan Ji begitu ya. Bagaimana caramu kayak sesuaikan dirimu pas pertama keluar kok, kan di luar ada beda kayak contohnya itu waktu pesantren ke dalam kelas itu kan kita semua gitu santri putri, sedangkan di luar tuh beda nih, ada nih lawan jenis tak gitu ya. Bagaimana Di? Ya Di begitu ya. Kayak ada memang dia dengar ya. Bedanya itu cuman cara aku Ji sama mereka begitu ya. Bagaimana baikku sama cewek temanku yang cewek. Iya. Itu nggak jauh begitu ya. Apa Ji? Sama Ji begitu, cuman nilai plusnya itu kayak kuanggap ki saudara begitu ya. Walaupun mungkin beda lawan jenis kita, tapi lebih kuanggap ki saudara. supaya Kalau di luar kita kayak punya ki teman-teman yang laki-laki begitu, ada bisa kayak kalau keluar ki sama kayak ada lindungi gitu ya. Iya. Tapi iya. Gitu sih kayak lebih kayak bersaudara ki semua gitu nih. Apa tadi tadi? Tapi kan apa kasih tahu tipsmu ingat sempat kok kayak kan beda ki perlakuannya pasti laki-laki sama perempuan tuh kan kok kayak kuanggap ki apa kayak saudara. Tapi kan memang ada batasannya tuh. Iya tetap ada batasannya. Caramu untuk membatasi mana biar adik-adik juga tuh bisa tahu. Paham tuh bagaimana maksudnya tadi ini saudara, jangan sampai adik-adik nanti tuh kalau kita bilang saudara bagaimana sekali. Bagaimana kan kita tidak begini tuh. Saudara dianggap saudara kayaknya apa kan saya kebanyakan temanku akrab sama temanku cowok itu di organisasi begitu ya. Iya. Jadi kalau kumpul ki pasti ndak pernah dibilang mau 2 orang gitu ya. Harus ramai. Kumpul rame rame. Walaupun kumpul rame dan di tempat rame juga. Karena kalau kumpul kita pasti ada kegiatan yang mau dibahas, ada sesuatu yang mau dibahas. Gitu sih. Jadi itu tuh kayak momen untuk akrabnya tuh untuk kebiasaannya dari situ. Cerita ketawa. Iya, misalnya kalau kayak ada apa-apa tak tuh ada diminta tolong begitu. Minta tolong dulu begini. Begitu. Ya, jadi maksudnya kalau ini guys untuk pendengar maksudnya itu tadi tuh dianggap saudara itu cuman bahasanya supaya kita itu tuh tidak saling ki. Ibaratnya kayak saudara itu kayak santai-santai dikit begitu, cuman tetap jaga batasannya begitu ya. Saling membantu ki kalau teman tak itu minta bantuan tak mungkin dari apalah begitu bisa dibantu juga begitu punya dengan kita. Harus saling membantu, tolong menolong harus diperlukan. Tolong gitu mungkin dalam tanda kutip iya tanda kutip jangan sampai nanti tuh ada hari yang bilang kita saya foto hari tuh kayak saudara jadi enggak apa sih enggak begitu deh enggak begitu ya kan kalau saudara bisa gitu pegang apa rame-rame begitu. Pokoknya pasti ada ini koridor persaudaraannya itu kayak persaudaraan dalam kelas, organisasi, teman begitu. Tolong menolong lah. Iya guys. Terus lanjut lagi yang paling berpengaruh yang pas keluarku dari pesantren begitu dari gaya hidupmu apa yang paling berpengaruh? Bisa juga bisa kayak cara berpakaianmu gak pokoknya yang pas kau keluar tuh hal yang berpengaruh dengan gaya hidupmu yang perbedaannya waktu masih di pesantren kok sama di luar. Kalau saya lebih terpengaruh sih, tetap terpengaruh. Tapi kalau kurasa di uni ke kampus tetap dipakai rok. Iya ya, betul. Jadi tetap biasa jika. Sama gamis jadi tidak seperti kalau kampus. Ya ada kalau ini Nana kadang lampe pantas juga. Cuman itu tadi yang mungkin perbedaannya itu yang kayak jadi HP-nya juga begitu ya. Itu mungkin yang paling baru dirasakan yang paling pergaulannya lah sedikit. Yang 24 jam kita yang HP. Pokoknya mau tak sekarang tuh harus mau ke apa
Oh iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Mile untuk Diva ini. Oke. Pertanyaannya itu toh. Siap mau kuga Diva dengar nih. Bismillah. Oke. Tegangnya deh. Iya, tidak tegang gini, tidak tegang gini. Oke. Pertanyaannya itu toh, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang toh yang menganggap semakin dewasa itu toh semakin kecil lingkungan pertemanan tak begitu ya, karena semakin selektif nih dalam memilih teman gitu ya. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kalau pendapatku memang iya sih, karena pasti kalau orang semakin dewasa pasti akan lebih memilih teman yang betul-betul bisa untuk dirinya lebih baik begitu ya, karena pasti tuh semakin dewasa semakin mau jadi lebih baik dari sebelumnya tuh. Iya. Jadi pasti memilih mana yang bagus untuk kedepannya untuk dirinya begitu toh, Iya. mana yang tidak. Dan tapi tergantung lagi sama orangnya, karena ada juga orang yang maksudnya lebih terserah nih mau berteman sama saya. Ada juga yang memang memilih-milih, ada yang gitu nih bilang berteman saja terserah nih bagaimana kau teman saja begitu. Yang penting banyak temannya begitu ya. Dia yang banyak relasinya sama orang, karena pasti tuh yang kayak yang penting bisa Kak dapat manfaat dari dia, enggak apa-apa jujur nih begini. Iya. Yang kayak begitu. Tapi kalau untuk pribadiku sendiri, saya tuh welcome ya sama orang begitu, terserah nih mau berteman atau tidak. Tapi saya lihat lagi ini orang dia mau dapatkan manfaat sama saya, tapi feedbacknya ke saya jelek gitu. Tidak mau terima orang begitu, karena jangan sampai jadi buruk untuk diriku. Jelek gitu, jadi berteman tapi tetap harus bisa memilih begitu ya. Jadi harus diperlukan memang itu deh selektif dalam pertemanan, karena untuk kita lebih baik sendiri. Itu memang nggak apa-apa jika berteman untuk semuanya, tapi dalam teman itu memang harus dipilih mana yang bisa diambil dari positifnya sama negatifnya yang ditinggal. Nah betul, saya di situ. Kalau Inaf ada tambahan nggak? Itu sih sama kayak Diva. Iya sih. Kira Makin berkurang. Inaf. Bagaimana komunikasimu sama teman-temanmu di pondok begitu ya? Masih lancar juga semenjak semenjak kuliah mau kok di luar begitu kan? Kalau dunia kampus itu beda nih, ada nih teman baku bawa lagi yang baru begitu ya. Masih mengingat juga teman-temanmu, mengingat juga teman-temanmu atau bagaimana? Bagaimana ini? Saya alhamdulillah masih lancar Ji, walaupun tidak semuanya sama anak-anak begitu. Iya. Mungkin ada Ji beberapa, tapi kurasa untuk saat ini di keadaan tak seperti ini tuh jauh-jauh mungkin kurasa cukup nih. Yang penting ada kabar kan, ada kabar dan ada Ji grup. Iya. Itu grup kayak aneh sekali nih begitu ya, kuat sekali. Mana lagi ditambah media tak sekarang podcast. Iya. Kurasa itu tambah kasih erat Ki. Sama yang kedua ada sosmed. Iya, jadi Walaupun kayak Instagram dan lain bisa sih video call. Walaupun tidak saling tanya kabar Ki, tetap bisa dilihat kabarnya anak-anak lewat situ. Iya. Kayak misalnya story-storynya, Jadi postingan-postingan, bisa sekarang di sini. Jadi itu saya cukup. Itu saya cukup nih. nggak perlu Ji, kan dewasa gini kan nggak perlu di chat terus. Dewasa. Kalau masalah ini nggak lupa Miki. Tidak ada kulupakan dari anak-anak. Iya. Apalagi anak-anak yang ditemani 3 tahun, 6 tahun, tidak mungkin dilupa. Tidak mungkin dilupa begitu saja begitu ya. Iya, tahu. Karena apa sih? Tidak gampang begitu karena Terlalu banyak nih memorinya. terlalu banyak memori. Ada memang lah. Terus guys, lanjut kali guys. Pertanyaan selanjutnya itu yang paling aneh nih.
ada sedih-sedihnya kayaknya nanti. Hal yang paling kau rindukan saat kumpul kau sama teman-temanmu di pesantren itu apa? Inas lagi dulu, Inas. Kalau saya sorry sering kabut-batu. Enggak apa-apa sih Kak, enggak menular di lewat. Bukan di corona. Iya. Lanjut. Kalau saya yang paling kurindukan itu makan bersamanya sama anak-anak. Makan tengah malam. Makan tengah malam ya Allah, intinya itu. Gila sekali tuh. Pokoknya itu lupa ya Allah, apalagi kalau malam Jumat nih. Makan ayam. Lomba mie ayam. Tanya itu, nggak tahu itu waktu pesantren itu ayam kayak Mau sekali yang enak sekali nih begitu, yang enak sekali nih. Paling wah. Ya Allah, itu sama yang kayak berkegiatan kita yang sibuk-sibuk tak begitu kurindukan sekali itu. Seperti sama kalau saya selama OSIS yang paling kurindukan itu nyalakan sekret tiap pagi. Iya. Ada kebersihan tawa guys. Iya tawa paling tawa. Pentingnya itu lah. Kalau itu kan yang ketawa sendiri kayak Allah, memang dulu parah kalau mengumumkan pagi-pagi sih yang baru bangun langsung di sekret. Ya Allah, yang pakai bahasa Arab mengumumkan, ya Allah kayak apa sih? Ketawa sendiri kalau bisa tanjikan. Begitu. Pokoknya Inap dulu itu kalau asal pagi enggak pernah senyum-senyum. Pakai roti apa mi? Datar. Miripnya anak keamanan kalau pagi. Kayaknya sekali itu kesian. Biar juga dibilang hari Minggu muki tidur lama-lama. Santai tidur lama. Tidak bisa Kak, kesian ya Allah, bersihkan dulu guys. Ya Allah. Bersih. Iya, kalau Diva apa yang paling kau rindukan, Diva? Oh, kalau saya tuh banyak sih sebenarnya banyak. Cuman yang paling kurindukan itu yang rasa domba-dombanya itu kalau misalkan disuruh Miki buru-buru pergi sholat, kalau terlambat Miki dimarahin kita lagi. Apalagi itu kalau menghafal tuh belum pergi hafal baru mau sekali Miki pulang. Kan harus kita hafalan. Iya harus 15 dulu baru bisa pulang. Yang mau sekali Miki pulang tuh tapi harus kita menghafal domba kita lagi di sini tuh tegang kita lagi. Pokoknya tuh nggak tahu entah kalau rasa-rasa domba-domba gitu tuh pasti ku rindukan sekali sama itu juga kalau yang lagi kumpul-kumpul kita sama teman tak yang pokoknya sesuatu hal yang bikin heboh itu paling kerindukan, yang kayak masak-masak kita bilang, "Weh Nana, mana bawangnya weh? Mana airnya? Weh angkat kok dulu galon." Padahal cewek semua yang minum semua kalau kayak siang-siang duduk di teras kamar langsung dengar suara motornya upah langsung lari. Itu tuh yang lari yang kita yang lagi, "Wih Nana upah lari ki." Dia suara motornya didengar ya Allah langsung Miki ambil posisi. Kayak itu dulu seram sekali ya Allah. Entah kalau ndak lari Ki masuk kamar diperbaiki posisi duduk tak. Itu yang kalau dilakukan pokoknya langsung berubah. Aduh, dirindukan memang. Anak-anak apa yang paling maksudnya kan dalam lingkungan pertemananmu di pesantren kan ada UFA yang selalu dampingi terutama pas kelas 6 yang harusnya dulu itu kalau kayak kita dulu di pesantren tuh harusnya kalau kelas 6 itu dan sekali gaya tapi karena ada UFA yang didik itu kayak santri misalkan kayak santri baru kayak kembali begitu ya. Apa yang paling lu ingat begitu sehingga pengaruhi kau dalam sekarang yang kayak minat sekali dari jangannya UFA. Kalau saya tuh yang kemarin yang pas saat Miki lulus, itu yang soal langkah tak ke depan bagaimana begitu ya, karena banyak sekali aku dapat di situ yang motivasinya termasuk satu pas pemilihan perguruan tinggi begitu ya, yang situ yang kalau mau dibilang anuku yang ya Allah mau kak di mana kalau tidak di negeri kak begini impian tersama itu yang mau ki pokoknya apa sih
kuliah di tempat yang mungkin begini begitu. Yang kuliah di UPA itu jangkau ada yang saling berkecil hati dan saling kasih semangat kok temanmu, misalnya yang kayak di swasta. Kalian yang di negeri kasih semangat sama teman yang di swasta, karena sebenarnya tidak ada bedanya. Kampus sekarang sama semua sama semua aja, cuma yang membedakan akreditasinya. Begitu toh? Iya. Kan juga yang itu yang kutangkap setiap kemarin. Ya Allah, di sini Kak selalu ingat upah, bilang tidak boleh. Intinya mungkin akan ada hasilnya, mungkin jalannya untuk saat ini begini, tapi nanti dilihat hasilnya begitu ya. Iya, yang ingat sekali juga Ustadz itu tuh yang nggak bilang tidak penting harus kok di kampus yang yang ini, tapi yang terpenting itu ilmu apa yang ku dapat dari situ. Ilmu apa ya, itu karena kan kalau masalah rezeki ada masing-masing. Dia bilang usaha kuliah, aku ingat terus itu yang Ustadz bilang kuliah itu bukan untuk bilang di mana Kak kerja nanti, ada juga ini, tapi kalau memiliki ilmunya pasti lapangan pekerjaan itu akan datang sendiri. Tahu. Sama yang ku ingat, ada satu yang ku ingat sampai sekarang. Orang banyak mengukur kesuksesan itu dari materi yang dia dapatkan, tapi ternyata tidak. Kemudian itu dari ilmu yang dimiliki. Ilmu yang didapat mulai dari sekolah sampai selesai pendidikan itu bisa diterapkan ke dan bermanfaat bagi orang sekitar masyarakat orang sekitar Itu yang sampai sekarang ku dapat, makanya sampai saat ini alhamdulillah masih bertahan dengan kuat. Bertahan Kak, walaupun di situ. Itu yang kasihan Kak, karena kemarin tekad tuh harus ikut SD tahun depan toh, harus ikut HT tahun depan. Pas tahun depannya ini tidak mau nih Kak, karena ada sih Kak, lebih kayak lebih senang loh Kak dengan lingkunganku saat itu gitu, karena dapat nih hasilnya toh, karena dapat nih udah bilang Ustadz di situ mulai tahu ternyata itu kampus begini sebenarnya, yang bedanya itu kita ini gini mau belajar atau tidak. Jadi lebih betul di luar kita lebih terbuka nih pikiran tentang dunia di luar. Ya, tentang dunia, karena kupikir dimanapun itu tempat itu ya, kalau begini jika tidak ada didapat sama ada didapat. Jadi intinya kalau memang dari individu dari apa yang ditempatkan sekarang di mana itu mami yang yang dipergunakan baik-baik begitu untuk kedepannya. Kalau dia apa yang paling mengingat dari pesan Ustadz? Kalau saya tuh dari UFA dan waktu kelas 6 gitu, yang kelas 3 SMA kan selalu Ustadz itu selalu kasih wejangan, ingatan, dan itu tuh semua wejangan yang nak kasih semua kata-kata yang nak kasih betul dan benar yang selalu dapat di luar tuh begini. Jadi yang paling saya ingat itu tuh kan kita nggak tahu nih, namanya manusia pasti selalu terlupa lah gitu tuh. Kadang tidak sadar terbawa arus dan harus bisa jaga itu. Jadi yang paling saya ingat sih sebenarnya yang paling utama itu bilang jaga sholatmu, jaga perilakumu. Kau itu alumni pesantren, jadi berat tanggung jawab berat berat kali. Jadi tidak sekali dia cuman begitu nih harus jaga nama alma mater. Nah, yang kayak begitu tuh jadi yang tanggung jawab besar ini ndak boleh semata-mata harus buat kita. Jadi tuh nih harus tetap pegang kayak begitu sih kalau saya. Iya. Baru apa Dek? Saya bukan lebay ini, bukan apa, tapi iya. Jujur nggak tahu kenapa kalau setiap keseharian harian kayak kelakukan tuh pasti selalu ingat anak-anak sama pesantren. Dan itu kenapa? Setiap ada apa yang kulakukan tuh sama yang kulakukan di pesantren toh pasti dilihat lagi pengalaman. Jangan hatimu mesti tertinggal. Iya. Tinggal perasaannya di pesantren begitu. Apalagi kalau kayak ada salah dibuat langsung ingat, ya Allah. Kalau dulu ini dihukum Kak, begini sekarang nggak ada. Ini kurasakan sekali tuh ya, kalau mau dibilang kan ada kampus yang masih di pesantren kan masih mau, karena kenapa mungkin beda sekali.
mungkin orang-orang itu tuh beranggapan bilang, di pesantren itu terkurung ini, bahkan dia tuh berani bercerita itu anak pesantren kali dia cowok nanti anak karena begini padahal kita maksudnya tuh kita yang rasakan, kita yang maksudnya pernah mondok, pernah rasakan biasa-biasa aja, bahkan ya mungkinlah pikirannya mereka kan dia tidak pernah rasakan kayak kita, jadi dia beranggapan begitu. Jadi lewat sini nanti mereka bisa mendengarkan itu bahwasanya kami di pesantren memang sudah mikir dibekali, bilang nanti keluar begini toh ada nanti teman-temannya, jadi harus kita tetap bagaimana cara bersikap. Gimana guys? Iya kali. Betul, kemarin kan ini ada programnya yang pesantren 1 bulan Padang Lantai itu. Iya. Mungkin pas waktu itu kayak di sini situan kan rasa rindu kayak di pesantren di situ. Dia kayak terobati sekali waktu itu karena kan kemarin Padang Lantai itu kayak semester 1 semester 2 artinya kayak masih ada di aura-aura SMA. Masih ada aura-aura rindu tak sama anak-anak. Masih tidak terlalu keseharian tadi kampus masih tidak terlalu sih gitu. Tidak banyak sih gitu, tidak banyak sih yang tidak menyatu sekali pikir sama kampus saat itu. Iya. Pas Padang Lantai dia aura rinduku sama pesantren. Jadi kayak terobati. Kayak ada memang lah aura-auranya. Nih mungkin kalau kayak lihat ke makanan ini pasti ingat lagi anak-anak apa. Pokoknya berapa lah. Selalu dalam ingatan. Ada memang pokoknya tempatnya tersendiri. Iya. Ya Allah. Anak-anak, lanjut mulai. Pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Jadi toh di sini juga nanti toh kan ini pertanyaan terakhir Nana yang mau kakak tanyakan ke kau, apa prinsip pertemananmu, terus kasih di sini nanti toh kasih mau kok kayak sepatah 2 kata begitu untuk pendengar podcast ya yang mengenai tema hari ini. Siap. Ya, dari siapa dulu ini guys? Bisa lagi guys. Oke. Kalau saya prinsip pertemananku itu welcome jika saya sama semua orang yang mau berteman sama saya. Karena tidak bisa Kak juga paksakan orang untuk mau berteman sama saya. Jadi saya bilang silahkan yang mau berteman sama saya silahkan. Dan saya juga pasti butuh teman yang selalu mengingatkan begitu tuh. Karena namanya manusia saling membutuhkan begitu. Dan makhluk sosial. Dan kalau untuk yang itu untuk menjaring relasi tadi itu kalau saya pikir itu nih tadi makanya jangan ragu untuk berteman sama siapa saja begitu karena setiap orang nggak manfaat. Iya tidak. Apa prinsip pertemananmu? Terus bagaimana caramu membangun relasi begitu? Kalau saya sendiri sih prinsip pertemananku untuk setiap orang yang mau berteman dengan sama saya, welcome jatuh selagi dia tidak jadi toksik dalam diri saya karena saya berteman itu butuh Kak juga teman yang bisa saling mengingatkan lah begitu. Jadi kalau misalkan saya salah dia bisa tegur Kak tapi tidak mempermalukan Kak begitu. Dan bisa saling tolong menolong bukan saling mengandalkan apa yang bisa saya ambil manfaat dari dia. Meninggalkan begitu yang manfaat saja memang datang karena ada maunya tapi pergi. Ya betul. Terus toh kalau untuk melebarkan relasi toh kalau saya begitu nih Jangko pernah takut berteman sama siapapun begitu toh kalau misalkan ada satu kelompok yang pikir yang nggak bisa kakaknya sama dia deh karena begini. Karena belum menutup kemungkinan kita notabene-nya pesantren lebih baik daripada mereka karena kita belum tahu tuh sebenarnya dia bagaimana karena ada biasa orang yang lihat dari fisiknya gitu aja. Saya begitu jadi setidaknya tuh berteman tapi bisa jaga diri. Bisa yang bisa bilang ternyata orangnya begini jadi
bisa sedikit berteman, tapi harus jaga diri yang kayak begitu. Jadi pasti kalau pintar berteman bakal itu relasinya tuh hubungan bisa sedikit kayak datang sendiri gitu tidak harus sedikit yang bilang harus kak berteman sama ini supaya bisa kak dapat jaringan ke depannya sama ini begitu. Jadi berteman kita aja tapi harus pintar-pintar jaga diri, harus bisa berteman dengan baik. Jadi itu hubungan kak ke siapapun itu bisa dibangun. Anything terbangun sendiri begitu. Kalau saya sih begitu. Ya, kalau Inas dia bagaimana? Kalau saya prinsip pertemanan Ji. Iya. Intinya itu Ji. Kalau lingkungan tak baik, pasti kita juga baik. Begitupun juga sebaliknya. Kalau saya kalau orang mau berteman sama saya, welcome jika begitu. Welcome malah kalau dia baik sama saya pun juga baik sama dia. Terus kalau untuk memperluas jaringan atau pertemanan, saya saranku itu mulai dari kan kalau kayak lingkungan kan sekarang kita kuliah pasti banyak kayak wadah-wadah untuk belajar begitu. Nah lewat dari wadah itu yang selalu mau ikuti kayak ikuti saya dulu begitu coba nih nanti kalau berlan atau tidaknya urusan belakang itu. Jadi kalau aku coba nih masuk ke situ pasti ada manfaat gitu pasti ada manfaat ku dapat dan pasti ada temanku. Dan kalau misalnya kita memperluas jaringan lewat wadah-wadah yang disediakan di kampus tuh, yakin nggak pasti orang-orang dalam orang-orang yang mau sengaja belajar begitu ya. Iya. Yang mau bagi ilmunya, begitu juga dengan kita. Iya. Jadi makanya untuk adik-adik yang mau keluar, yang mau tamat, usahakan gunakan ini waktu di masa-masa kuliah untuk belajar, cari relasi, cari ilmu baik-baik. Intinya apa jangan kok cuma mau cari ilmu di kelas di karena sebenarnya ilmu yang di kelas yang dikasih dosen atau yang ada di kelas bisa jadi dicari sendiri gitu ya. Banyak di buku-buku, bisa jadi lewat buku, bisa jadi lewat bahkan belajar ke sama tutor misalnya kayak guru-guru pribadi bisa tinggi, tapi bahkan otodidak bisa tinggi bahkan. Tapi kalau di luar kelas itu berharga sekali karena itu yang kayak bisa didapat untuk ke depan karena pengalaman begitu yang karena dapat pertama orang yang mau kerja setelah kuliah langsung mau kerja itu kayak berharga sekali itu mulai karena di sana kita belajar waktu belajar untuk mengatur waktu, belajar kayak langsung di praktek mau manage waktu tuh sama apa yang mau dikerja di situ karena sebenarnya kalau di dia kerja itu yang dibutuhkan itu kerja sama di luar wadah yang di kampus itu yang terpenting juga itu kerja sama yang penting sekali. Jangan bilang karena takut kak. Iya, karena banyak ya. Aku tidak banyak yang berpikir takut tak terpengaruh aku tidak karena sampai sekarang saya pun aman-aman sih kuliah aku bahkan bisa aja PKL sesuai dengan waktunya begitu ya. Ini tergantung dari kitanya sih bagaimana. Kalau mungkin belajar pasti insyaallah ada jalan gitu ya. Ada jalan. Iya. Iya kapan anak lihat karena kayaknya tuh lama ini berbincang-bincang mengenai lingkungan pertemanan. Saya tarik kesimpulan dari ngobrol-ngobrol santai hari ini bahwa kita itu bisa temukan pengalaman tidak hanya dari dalam kelas atau dari luar kelas, tapi pengalaman hidup seseorang atau kayak pengalaman hidup seseorang kan berbeda-beda, jadi kita juga bisa mendapat ilmu dari situ. Terus kalau berteman itu saya rasa memang kita itu kan harus selektif, bukan selektif bahwasanya kita hanya mau berteman dengan ini, tapi
kita selektifnya itu dalam hal sisi positif dan sisi negatifnya apa yang harus kita ambil, dan intinya feedback dari pertemanan kita itu seperti apa, apakah membawa kita jadi lebih baik atau lebih buruk. Dan memang teman, setiap orang kan memiliki pribadi yang berbeda, dan setiap itu kita bisa menarik kesimpulan. Jadi intinya pesan saya untuk teman-temanku dan pendengar podcast Ulil Albab, jadi orang yang bermanfaat, tapi jangan mau jadi orang yang dimanfaatkan. Betul sekali. Intinya tetap jadi sebaik-baik manusia. Mungkin itu saja dulu anak-anak, sampai sini pembahasan tak. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang meluangkan waktunya yang di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih kembali. Iya, sama-sama. Semoga kita semua sukses. Amin. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Mungkin kita cukupkan podcast kita pada hari ini. Selamat mendengarkan sahabat podcast Ulil Albab.